kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa salib itulah yang membebaskan kami dari dosa kami Tuhan. Engkau yang mati dan bangkit dan naik ke sorga, sehingga menjadikan kami manusia yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk main-main hidup dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ini semakin jahat. Namun kami percaya bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami percaya Tuhan firman-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Tetap terus pegang tangan kami Tuhan Yesus. Kami mau seperti Musa berkata, kalau Engkau yang tidak memimpin kami, kami tidak mau berjalan Tuhan. Dan biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Kalau Engkau ada di depan kami Tuhan, kami percaya apapun kami lakukan Tuhan pasti berhasil di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam ruangan ini Tuhan. Baik mereka yang menyaksikan juga dalam Zoom Tuhan Yesus. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Jamah hidup mereka Tuhan. Jadikan mereka baru dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Hati seorang murid, telinga seorang murid ada pada kami Tuhan. Jika setiap perkataan firman Tuhan yang kami dengar sanggup dan mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, Kau besar, Kau agung, Kau mulia Tuhan. Kami semakin kecil Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Luar biasa. Baik saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sukacita bagi saya kalau bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, ada pepatah katakan begini, tak dikenal maka tak disayang, kalau dikenal akan terbayang-bayang gitu ya. Baik, nama saya Vicky Paat. Saya melayani di Sekolah Tinggi Teologi Real Batam, Saudara. Di bawah rayon 20, gitu ya. Tetapi kalau gereja lokal saya ada di 1H, Saudara. Gitu ya, satu ada di Batam, satu ada di Jakarta, saudara. Oleh karena anugerah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya sudah menikah, dikaruniai oleh 2 orang anak, 1 perempuan, 1 wanita, saudara. 2 cewek, saudara, gitu ya. Saya datang dengan istri saya. Anak saya tadi mau ajak, tapi katanya ada pelayanan di gereja, gitu ya. Jadi tidak ikut, saudara. Itu saja saya pikir, gitu ya, supaya kita tidak berlama-lama. Saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat 17 sampai dengan ayat 32. Agak panjang, tidak mengapa. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Yang sudah dapat katakan amin. Silakan membuka Alkitab dan sebagainya. Yang belum dapat katakan aman saja, saudara ya, karena ada tersedia di layar di depan, saudara ya. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat genap, karena setiap firman Tuhan yang kita baca pasti ada berkat yang kita peroleh. Amin. Kita akan baca secara bersama-sama. Izinkan saya mengundang kita semua untuk boleh berdiri. Oke. Baik, saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap sampai dengan ayat yang 32. Demikian firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Adalah berbahagia mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu konsep yang perlu kita pahami dalam hidup kita, bahwa kekristenan itu adalah kita dituntut menjadi manusia baru di dalam Kristus, saudara. Siapapun kita yang berkata percaya kepada Kristus, maka kita harus menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang harus kita tanamkan di hati kita, bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ayat yang sudah kita baca tadi menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang percaya kepada Kristus harus menanggalkan manusia lamanya, saudara. Oleh karena sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadari betul dalam kehidupan kita bahwa hidup dalam Kristus itu tidak lagi main-main, saudara. Saya selalu katakan begini, pilihan kita cuma ada dua, surga atau neraka. Tidak ada yang abu-abu di dalam Kristus, saudara. Seringkali kita mau main di daerah abu-abu, sehingga kita selalu menggunakan ayat Alkitab untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Kalau Alkitab katakan tidak. Tapi seringkali kita coba mencari pembenaran, saudara. Kita sudah lakukan dulu, baru kita cari ayat mendukung, supaya apa yang kita lakukan, kita katakan, itu kan Alkitab bilang benar kan? Kalau kita comot-comot sana, comot sini, saudara. Tapi sesungguhnya Alkitab berkata, hidup dalam Kristus itu berarti tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Bisa tampilkan PowerPoint saya? Supaya kita bisa lihat dengan baik, saudara. Lanjut. Ya. Manusia baru bukan berarti kita diciptakan kembali secara fisik. Tetapi apa yang Alkitab berkata bahwa kita adalah mengalami kelahiran baru di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, bahwa kita harus mengalami paling tidak pembaharuan dalam budi kita, saudara. Karakter kita harus hidup sama seperti Kristus, sama seperti ketika Tuhan menciptakan kita. Ingat, ketika Tuhan menciptakan kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, bahwa kita dijadikan segambar serupa dengan Kristus, bukan berbicara tentang fisik, tapi berbicara tentang spiritualitas, saudara. Berbicara tentang moralitas, berbicara tentang karakter yang harus sama seperti Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Karena kalau kita berpikir bahwa Tuhan menjadikan kita segambar serupa dalam bentuknya fisik, saudara, bayangkan kita semua akan sama mukanya. Ya. Saya tidak akan kenal WL, tidak bisa bedakan mana WL, mana pemain musik, mana singer, saudara. Karena sama semua mukanya, saudara.
Tapi Alkitab berkata bahwa kita dijadikan Tuhan. Segambar dan serupa itu bicara tentang spiritualitas kita. Spiritualitas kita harus sama seperti Kristus. Moralitas kita harus sama seperti Kristus. Karakter kita harus sama seperti Kristus, saudara. Tidak ada alasan bagi kita, saudara. Jadi, jangan terbesit di pikiran kita, saudara, untuk main-main dengan Kristus. Kita sudah berada di akhir zaman, saudara. Mari menjadi 5 gadis yang bijaksana. Gitu ya. 5 gadis bijaksana yang terus berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang, didapati mereka tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bicara juga manusia baru, itu bicara kita tidak hidup lagi dalam dosa atau diperhamba oleh dosa, saudara. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka dosa kita sudah ditanggalkan, sudah dilicuti oleh Kristus, saudara. Lalu kita masuk dalam proses kehidupan kita, saudara. Ya. Lalu setelah itu kita akan dipermuliakan oleh Tuhan, saudara. Oleh karena saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berbicara bagaimana supaya kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, saudara. Supaya kita ketika keluar dari tempat ini, kita tetap menjadi sama seperti Kristus, saudara. Kadang-kadang kala, jujur saja, saudara, orang Kristen kadang-kadang gitu ya, hanya jadi Kristen di gereja. Tapi ketika keluar, kita kadang-kadang tidak jadi Kristen, saudara. Kita tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Tapi kalau lagi ibadah, tangan kaki pun bisa kita angkat kepada Tuhan, gitu kan? Tapi kalau di luar, berkata tidak di atas tidak, berkata ya di atas ya, sulit untuk kita lakukan. Tapi mari kita belajar, saudara. Untuk bisa mengenakan manusia baru, bisa lanjut langsung. Bagaimana supaya kita bisa mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita? Lanjut aja, itu. Satu lagi, terus. Ya. Maka yang pertama yang harus kita miliki sesuai dengan pembacaan Alkitab kita tadi, di dalam ayatnya yang ke-32 berkata begini. Ayat 32 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bagaimana supaya kita bisa mengenakan manusia baru? Maka yang pertama, hidup ramah terhadap sesama, saudara. Ramah bukan rajin menjama ya. Nanti kita artikan ramah rajin menjama, saudara. Saya coba melihat arti ramah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Ramah itu punya 3 pengertian, saudara. Yang pertama, ramah itu baik hati dan menarik budi bahasanya. Ternyata orang ramah adalah orang yang memiliki hati yang baik, saudara. Lalu menarik budi bahasanya, itu berarti perkataannya itu selalu perkataan membangun. Perkataannya perkataan yang selalu memberikan motivasi. Perkataannya adalah perkataan yang mendorong orang untuk maju, saudara. Kita tanpa sadar seringkali berkata sembarangan, saudara. Gitu ya. Kita mungkin bercanda. Seringkali apalagi anak muda suka bercanda. Hei bro, bodoh amat sih kamu bro. Gitu kan. Nah, kita pikir kita bercanda, saudara. Ingat perkataan orang percaya mengandung apa? Kuasa. Maka tidak boleh sembarangan mengeluarkan perkataan dari mulut kita, saudara. Kita yang sudah punya anak seringkali karena sudah emosi, dasar anak setan. Kalau anaknya bilang balik, kalau gitu papa setan ya. Seringkali kita terima rapor, kita lihat rapor anak kita, wah harus butuh pemadam kebakaran, kita jelek-jelekin anak kita, saudara. Perkataan kita mengandung apa? Kuasa. Hati-hati, saudara. Orang yang ramah adalah orang yang selalu memperkatakan hal yang baik. Hal yang memberikan motivasi, hal yang mendukung orang untuk maju, saudara. Kenapa begitu? Karena lahir dari hati yang baik, saudara. Hatinya tidak tercemar. Tapi hatinya penuh dengan perkataan-perkataan yang baik. Alkitab berkata, segala yang baik, itulah yang hendaklah kita perkatakan. Oleh karena itu, supaya hati kita tidak tercemar, maka pikiran kita harus pikiran yang bersih.
Harus pikiran yang memikirkan hal-hal yang baik. Bagaimana hati mau baik, hati mau bersih, kalau pikiran kita pikiran kotor terus? Ya sulit. Dan itu terimplementasi melalui perkataan kita. Kalau pikiran dan hati sudah connect, maka apa yang terkoneksi antara pikiran dan hati itu keluar dari mulut. Atau dari sikap kita. Nanti itu langsung kelihatan. Kalau sering berkata kotor, ya sudah hati dan pikirannya itu sudah pasti kotor terus. Maka mari hati kita jaga. Pikiran kita. Amsal berkata gini, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situ apa? Terpancar kehidupan. Ya kalau kita perkataan kotor, ya bagaimana kita langsung dapat melihat, wah orang ini nggak benar. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan begini, orang yang ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Ya, tutur katanya manis, sikapnya baik. Gitu ya. Saya ingat dulu, masih sekolah dulu, saya SMA-nya di Manado, saudara. Ada orang Manado sini, Mas angkat tangan, saudara. Saya bilang begini, Manado itu adalah kota yang sampai saat ini sedang mencari nada dasar, Pak. Do-nya nggak pernah ketemu. Tapi saya heran mereka jago-jago nyanyi gitu kan. Padahal nada dasar do-nya nggak pernah ketemu. Kalau nggak ada do, pasti nggak ada re, toh. Ya kan? Karena harus dari do gitu kan. Mana do. Kalau orang Batak itu sedang mencari orang, mana lu gitu kan. Baik, kita kembali ke sini gitu ya. Intermezzo saja. Waktu SMA dulu saudara, saya SMA di Manado, dan nggak nakal-nakal amat sih, amat aja memang nggak nakal saudara gitu ya. Ya biasalah kalau apa suka nongkrong di ujung gang gitu ya. Apalagi kalau di Manado itu banyak gang-gang gitu ya. Ya nggak sampai minum-minum mabuk gitu ya, tetapi paling tidak pernah rasakan cap tikus lah gitu ya. Ada pernah rasa cap tikus di sini? Jangan pernah dinikmati saudara ya. Itu air kata-kata dan air gitu ya. Itu tidak membuat kita masuk surga sudah. Maksudnya tidak berfaedah sama sekali dalam hidup kita sudah. Ya lebih baik dijauhi saudara gitu ya. Jadi kalau di situ sudah nongkrong di ujung gang, kalau ada orang datang masuk gang, kalau tidak diberi hormat, kita katakan begini, kenapa? Takoso? Nah gitu ya, bahasa Manado bilang begitu. Kalau kasih hormat juga sama, kenapa takoso? Dan udah pasti saudara, dia tidak akan keluar dengan baik-baik saudara. Gitu ya. Memang jago kampung aja gitu, padahal kalau ke kampung orang lain sama juga, kita pasti begitu juga kan. Memang banyak yang jago kampung saudara gitu ya. Tapi itulah saudara. Orang lain ke gereja, kita cuma nongkrong di ujung gang, saudara. Hari Minggu jarang ke gereja. Kalaupun ke gereja cuma hari Natal dan Paskah, saudara. Sehingga Kristennya cuma Kristen napas. Natal Paskah, saudara. Ya kan? Makanya seringkali tobat kumat, saudara. Gitu ya. Karena apa? Karena pikiran, perasaan itu tidak diisi oleh firman Tuhan. Tidak isi dengan hal yang baik, tapi diisi dengan hal yang tidak baik. Saudara. Sikap hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Dari lahir saya sudah Kristen, saudara. Dari lahir sudah Kristen, karena orang tua saya dua Kristen, majelis gereja lagi, saudara, gitu ya. Jadi dari kecil sudah Kristen. Tapi saya benar-benar mengenal Tuhan ketika saya ada di Jakarta, saudara. Melalui satu pelayanan, saudara, gitu ya. Nggak ngerti apa itu pelayanan, diajak teman pelayanan, lalu hadir dalam persekutuan doa, karena dulu saya nak pergi ke persekutuan doa, saudara. Ketika saya hadir persekutuan doa, saya lihat tepuk tangan semua. Setelah pulang saya bilang ke teman saya, kamu sudah buat saya sesat. Nggak pernah masuk gereja tapi nggak ngaku benar gitu ya. Orang ngajak ke persekutuan doa, saya bilang ke teman saya, kamu sudah buat saya sesat, sudah. Tapi herannya, setiap persekutuan doa itu saya datang terus. Dan pada akhirnya saya bertobat di situ, sudah. Ya tidak berlebihan, pada akhirnya ketemu dengan istri saya di persekutuan doa itu, saudara. Jadi kalau cari calon istri, calon suami, jangan jauh-jauh cari di persekutuan, cari di gereja, saudara, gitu ya. Tapi jangan datang ke persekutuan gereja karena mau cari pacar, saudara ya. Itu bonus. Tapi datang ke gereja karena mau cari Tuhan, amin. Kalau Tuhan pertemukan dengan pacar, nah itu bonus yang Tuhan berikan, saudara. Saya belajar, saudara. Dalam proses itu saya belajar. Tahun
Tahun 95 saya pertama kali datang ke Jakarta, masuk dalam persekutuan doa itu tahun 97, saya bertobat, saudara. Bertobat nggak tanggung-tanggung, langsung masuk sekolah teologi lagi, saudara, gitu ya. Orang bilang gini, nggak ketahui apa-apa, langsung sekolah teologi. Tapi puji Tuhan, saudara. Saya diproses selama 13 tahun dalam studi saya, saudara. 13 tahun, nggak lama ya. Dan dalam selama 13 tahun itu saya semakin mengerti apa itu mengenal Kristus, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, pengertian ramah dalam kamus besar Indonesia, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, saudara. Kita adalah orang-orang yang ditaruh di tengah-tengah serigala, katanya. Kita adalah orang-orang ditaruh di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, tapi Alkitab berkata, kita harus mampu menjadi terang dan garam. Sehingga apa? Sehingga kita harus mampu merubah situasi dan kondisi, saudara. Memang Alkitab berkata begini, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Saya seringkali mengatakan begini, itu warning bagi kita. Tapi sebagai orang percaya, Alkitab menuntut kita juga untuk menjadi terang dan garam. Sehingga ketika kita ditempatkan di satu komunitas, kita harus berdampak bagi komunitas itu, saudara. Jangan sampai ketika kita berada dalam satu komunitas, dalam keluarga mungkin, dalam persekutuan, dalam gereja, kehadiran kita itu tidak dinanti-nantikan, saudara. Tapi kita harus menjadi pribadi yang selalu dirindukan, saudara. Gitu kan? Seperti iklan Sprite, kalau nggak ada lu, nggak rame, saudara. Ya kan? Jangan sampai ketika WL masuk dari pintu sana, kita dari sini langsung, diam. Sudah datang dia. Shh. Berarti kehadiran kita tidak dinantikan, saudara. Tapi kalau ketika masuk dari pintu sana langsung, bro, selamat dakwah. Kita sedang dinanti-nantikan, saudara. Karena apa? Karena pergaulan kita, sikap tutur kata kita, itu senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Manusia baru harus hidup ramah terhadap sesama, saudara. Tidak ada pilihan. Kita mau di tempat kerja kita, nggak apa-apa orang benci dengan cara bergaul kita, karena kita selalu berpegang kepada Alkitab, nggak apa-apa. Karena itu yang Tuhan tuntut bagi kita. Nggak ada pilihan. Saya selalu bilang jadi orang Kristen itu gampang, susah. Gampang kalau kita buat gampang. Lakukan ini. Susah kalau kita selalu mempertanyakan ini. Jadi susah, pikirin terus. Kok kenapa dibilang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Emang begitu, nggak usah dipikirin. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah terlalu memahami Alkitab ini. Karena pikiran kita cuma kecil. Sementara Alkitab ini luar biasa, saudara. Biar Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita untuk kita memahami. Tapi sekali lagi, kalau belajar firman Tuhan harus pakai pikiran gitu ya. Jangan juga langsung, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pencerahan bagi kita. Hanya kita tidak pernah mengerti Alkitab. Tetapi pikiran itu harus berada di bawah otoritas firman Tuhan. Jangan melampaui firman Tuhan, tapi tetap berada di bawah otoritas firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat ke kiri dan ke kanan, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita menjadi hidup baru? Supaya bisa menggunakan hidup baru. Kalau yang pertama tadi hidup ramah, yang kedua hidup penuh kasih mesra, saudara. Di dalam ayat 32, saya masih pakai ayat 32 tadi. Ayat 32 berkata begini. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang kedua, supaya kita bisa mengenakan manusia baru, sekali lagi kalau yang pertama hidup ramah kepada sesama, maka yang kedua penuh kasih mesra, saudara. Penuh kasih mesra. Kata hendaklah di dalam ayat 32 itu menunjukkan kepada kita bahwa selanjutnya setelah kita hidup ramah terhadap sesama, maka yang kedua kita harus hidup penuh dengan kasih mesra. Jadi nggak cukup cuma ramah, tapi harus punya hidup yang disebut dengan kasih
mesra, saudara. Saya juga menemukan makna kasih mesra, saudara. Kasih mesra berkata begini, kasih mesra artinya kasih yang bertahan. Saya baca, maksudnya bertahan kayak main bola gitu kan, ada yang bertahan gitu kan. Ternyata bertahan itu mempertahankan. Yesus ketika dia dihianati oleh murid, ketika dia dicaci maki oleh para pasukan dan sebagainya itu, Yesus tidak langsung pada akhirnya marah, saudara. Yesus tidak langsung mengeluarkan kuasanya lalu menjadikan mereka jadi kodok semua, tidak. Tapi dia bertahan dengan kasihnya. Karena dia tahu apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu, saudara. Maka itulah perkataan Yesus ketika di atas kayu salib, dia kata begini, apa perkataannya? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita berdoa mungkin lain, Tuhan ambil saja nyawa mereka, saudara. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Yesus berdoa, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka sudah lakukan. Yesus memberikan contoh bagaimana supaya mempertahankan kasih, tidak goyah. Bahkan ketika dikhianati, ketika ditolak, ketika ditinggalkan, hidup sendiri, tapi dia tetap terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan, saudara. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita bagaikan menaruh bara api di atas kepala orang itu, saudara. Gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya satu ketika berselisih paham, bukan ya saya pikir bukan berselisih paham juga, cuma beda pendapat aja, saudara, gitu ya. Lalu dengan atasan saya, saudara, lalu setiap kali ketemu dia buang muka, saudara. Saya sering kali cari mukanya di tempat sama nak ketemu, saudara. Kok nggak ada gitu mukanya, gitu ya. Tapi saya setiap kali ketemu, saya mau pagi siang, saya berusaha untuk katakan selamat pagi, selamat siang, gitu ya. Walaupun kadang-kadang sudah di sini, kok begini ya? Bukan saya yang salah kok, gitu. Tapi saya belajar. Sampai pada akhirnya suasana itu berbalik dan menjadi baik lagi, saudara. Tapi saya berusaha. Tidak pernah buang muka, saudara. Karena percuma, mau buang muka kemana lagi? Mukanya sudah di sini, saudara. Nggak bisa dibuang mukanya. Sudah di sini, gitu kan. Tapi kita dituntut untuk belajar dari hal-hal yang sederhana, saudara. Gitu ya. Walaupun kita dikhianati, walaupun kita didesai, memang nggak enak, saudara ya. Apalagi orang yang sudah membuat kita menderita, lalu kita harus berbaik dengan dia. Wah, itu sesuatu yang tidak gampang, saudara. Tapi itu saya bilang tadi, firman Tuhan ini akan mudah kalau kita ikuti apa kita firman Tuhan. Akan susah kalau kita tidak berpikir, Tuhan, dia kan sudah maki-maki saya. Tuhan, dia kan sudah membuat saya bangkrut. Tuhan, dia yang sudah membuat saya menderita. Kok sekarang saya harus diminta untuk mengasihi dia, Tuhan? Bagaimana ini, Tuhan? Tapi nggak ada pilihan bagi kita. Itu yang Tuhan mau. Dalam sepanjang sejarah Alkitab yang kita baca, mungkin kita hanya menemukan satu peristiwa yang sepertinya Tuhan marah. Mana baca? Sepertinya dalam khususnya perjanjian Yesus marah, sepertinya cuma ada satu. Dan apakah itu Yesus marah juga kita belum tahu. Ketika Yesus masuk bait suci, dia lihat bait sucinya sudah dijadikan tempat apa? Berdagang. Lalu Yesus angkat semua tempat dagang itu, lalu dia balikan semua. Lalu kita bilang di situ Yesus marah, sudah. Karena apa? Karena Yesus membalikan, sehingga makanya kalau marah, kalau tidak membalikan meja itu belum marah, sehingga kita pikir, karena kita lihat Yesus marah harus balikin meja, gitu kan? Apakah benar Yesus marah? Hanya itu peristiwa yang kita lihat. Selebihnya Tuhan selalu dengan belas kasihan, selalu dengan kasih, selalu dengan kebaikan Yesus lakukan itu, saudara. Kasih yang mesra adalah kasih yang harus dilakukan, bukan sekedar teori. Sekali lagi tidak gampang untuk mengasihi orang yang membenci kita. Tapi Yesus berkata dalam Alkitab, dalam Matius pasal 5 ayat 16 itu, kasihilah
Kalau engkau datang mempersembahkan sesuatu di depan mezbah Tuhan, lalu engkau ingat sesuatu hal tentang orang lain dalam hatimu, persembahkan, taruh dulu persembahanmu itu, berdamai dulu dengan orang itu, baru kamu kembali mempersembahkan itu kepada Tuhan, saudara. Ketika engkau datang ke gereja, saudara, engkau harus datang bereskan dulu semua, saudara. Tahukah di Kitab Maliaki, pernah baca Kitab Maliaki? Kenapa Tuhan marah besar kepada jemaat orang Israel pada waktu itu? Kita Maliaki. Sampai berdampaknya 400 tahun Tuhan tidak berbicara lagi, saudara. Cuma sederhana. Karena orang Israel datang ke gereja, kalau saya secara ilustrasikan begitu, mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi hati mereka, pikiran mereka tidak di gereja, tapi ada di tempat lain, saudara. Tuhan marah besar. Tuhan katakan, kurang ajar sampai perkataan itu keluar. Karena apa? Engkau datang beribadah kepadaku, tetapi hanya jasadmu yang ada di sini, tapi hati pikiranmu ada di tempat lain. Itu Tuhan marah. Sampai 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umat Israel. Kalau engkau datang ke gereja, bawa semua hati, pikiranmu, perasaanmu, datang ke gereja, saudara. Berjumpa dengan Tuhan. Supaya apa? Masalahmu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kenapa engkau datang ke gereja masalahmu tidak selesai? Karena masalahmu kau tinggalkan di rumah. Hal-hal yang kepahitan kau tinggalkan di rumah. Kau tidak bawa sampai di sini. Sehingga firman Tuhan berbicara tidak ada apa-apa dalam pikiran kita. Karena apa? Karena fokus kita tidak kepada Tuhan. Fokus kita kepada hal yang lain, saudara. Saya selalu katakan kepada pelayan mimbar di sini, BL Singer pemain musik, jangan pernah engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau hebat memang, nyanyi, pemain musik luar biasa gitu. Tapi ketika terbesit dalam pikiranmu kesombongan, engkau sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Sia-sia apa yang kita lakukan karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Maka ketika engkau datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Semua hidupmu engkau bawa kepada Tuhan. Jangan pikirkan usahamu, jangan pikirkan apa. Datang fokus kepada Tuhan. Nanti selesai gereja baru engkau pikirkan itu. Karena Tuhan akan memberikan sesuatu ketika engkau datang berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan, saudara. Kasih mesra juga merupakan kasih yang adalah jati diri orang percaya. Jadi kalau orang lihat, wih, orang Kristen dia ini. Ya. Jadi kalau orang berbuat kasih langsung, oh ini orang Kristen ini. Karena kasih yang dia terapkan, kasih walaupun bukan kasih karena. Walaupun dia dimaki, dia tetap kasih. Oh itu orang Kristen ini. Ciri khas orang Kristen begitu, walaupun dicaci maki tetap senyum. Tetap memberkati. Tapi kalau dimaki kita balas maki. Marah kita balas marah. Pukul kita balas pukul gitu kan. Kan Alkitab berkata, mata ganti mata. Tunggu dulu, bukan itu kita. Ya. Tapi Alkitab berkata, kalau ada orang tampar pipi kiri, kasih apa? Kasih pipi kanan, saudara. Itu berarti Alkitab sedang berkata begini, berikanlah pengampunan tanpa batas kepada mereka yang membencimu, saudara. Yang terakhir, saudara. Ya. Kalau di gereja saya dulu itu kalau bilang terakhir mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Yang ngantuk langsung lurus duduknya. Wih sudah terakhir. Apalagi di atas mall tempat makan. Habis ini makan kita. Gitu. Padahal belum terakhir sekali. Baru terakhir gitu ya. Masih ada terakhir dan terakhir sekali gitu saudara ya. Yang ketiga saudara. Kalau kita ingin bisa mengenakan manusia baru. Maka yang pertama hidup ramah terhadap sesama. Yang kedua hidup dalam penuh kasih mesra. Dan yang ketiga saling mengampuni. Bagian terakhir dari ayat 32 tadi, hendaklah kamu saling mengampuni sama seperti Bapa telah mengampuni kamu. Ada yang hafal doa Bapa kami? Kayaknya agak sulit. Salah satu perkataan dalam doa Bapa kami, ampunilah mereka seperti kami mengampuni orang yang bersalah gitu kan. Jadi kita mengampuni orang lain. Itu doa Bapa kami, bagian dari doa Bapa kami. Yang ketiga, hidup saling mengampuni, saudara.
Saya coba lihat arti mengampuni di dalam bahasa aslinya, itu dikatakan bahasa asli yang digunakan atau bahasa Yunani yang digunakan dalam kata mengampuni itu adalah karisomai. Ada somai-somainya, memang apalagi di Mangga 2 gitu kan banyak somai. Gitu ya. Tapi jangan ingat somai dulu ya. Karisomai, apa itu karisomai? Karisomai itu mengampuni dengan murah hati, mengampuni dengan sungguh-sungguh. Mengampuni berarti melupakan apa yang dilakukan. Itu mengampuni yang dimaksud di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Gampang kalau menguji orang mengampuni itu, kalau apakah dia sungguh-sungguh sudah mengampuni. Gampang. Dudukan dia di sebelah. Orang yang bersalah, yang buat. Kalau engkau salah tingkah, berarti masih ada yang belum beres. Atau ketika dengar namanya, kita langsung lagi, udah usah sebut namanya dia. Nah, berarti engkau belum mengampuni dengan sungguh-sungguh. Itu belum melupakan, sudah. Kalau engkau sudah melupakan, dia mau duduk di sebelah, mau sebut namanya 100 kali, nggak pengaruh lagi. Itu baru namanya mengampuni. Tapi kalau sebut namanya, udah jangan sebut namanya lagi, udah. Masuk, tinggal di itu kosong di sebelahnya dia gitu. Nah apa-apa deh saya berdiri di depan aja. Nah, berarti engkau belum mengampuni dengan sungguh. Kenapa? Masih ada sesuatu yang belum masih menjadi ganjalan dalam hatimu, saudara. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh mengampuni, mau duduk sama-sama di situ, ya, mau sebut namanya, tidak akan berpengaruh lagi, saudara. Pengampunan adalah kunci untuk hubungan yang sehat, ya. Kalau engkau simpan kepahitan, tidak mengampuni, itu bisa muncul penyakit, saudara. Jadi, buat apa kita simpan-simpan kepahitan? Buat apa kita simpan-simpan kemarahan? Nggak ada untungnya bagi kita, malah merugikan bagi kita. Orang itu tidur nyenyak, kita nggak tidur nyenyak di rumah, mikir-mikirin terus, kenapa dia begitu ya? Sekali lagi, nggak gampang, tapi belajar untuk melakukan. Karena yang minta firman Tuhan, bukan pendeta, bukan majelis. Pendeta, majelis, orang-orang yang kita kasih itu hanya memberikan dorongan kepada kita supaya apa? Supaya kita mengampuni dengan sungguh-sungguh. Jika kamu teringat ya, tadi saya sudah katakan tadi. Inilah mengapa kita perlu memahami pentingnya pengampunan. Pentingnya mengampuni, saudara. Karena dengan tidak mengampuni nggak ada berkat. Mazmur pasal 133 jelas kan, di mana hukum dan damai, di situ berkat diperintahkan. Kalau nggak hidup rukun dan damai, berkat itu nggak pernah akan datang. Ya, sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita hidup rukun dan damai, karena kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Kalau kita tidak pernah hidup rukun dan damai, jangan pernah berharap berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi, kalau kita ingin mengenakan manusia baru dalam hidup kita, paling tidak ada 3 hal yang harus kita perbuat. Yang pertama, hidup ramah terhadap sesama. Hidup ramah itu menyangkut tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita. Yang kedua, hidup penuh kasih mesra. Kasihlah sesama kita dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, saling mengampuni. Kalau kita mampu lakukan ini, saya berdoa kita semua bisa mampu lakukan. Maka percayalah, kita akan hidup selalu dalam manusia baru di dalam Kristus. Dan ketika dia datang, dia mendapati kita tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pemain musik dan WL, sehingga bisa bantu saya. Mari kita berdiri semua, kita responi firman Tuhan ini. Naikkan pujian, selidiki aku Tuhan, apakah kau sungguh mengasihimu Tuhan. Kau yang Maha tahu, Kau yang melihat hati kami Tuhan. Karena kami sudah melihat segala perbuatan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Kau kemudian tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Selidiki aku Tuhan Yesus. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan sekali, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat setiap hati kami, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakanlah, ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Katakan sekali lagi, telah kulihat, kasih Tuhan kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Kau dapati kami tetap setia, kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sudah melihat segala kebaikan yang Kau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Biarlah Kau menyelidiki hati dan pikiran kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk tetap setia kepada-Mu. Ajar kami, Tuhan, untuk kami tunduk kepada-Mu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk tetap terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama, Tuhan. Biarlah kami tetap terus mengenakan manusia baru dari hari ke hari dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami tetap terus memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Amen. Kami tetap terus memandang Engkau, Tuhan, mengikuti segala teladan yang Engkau sudah kerjakan selama Engkau ada di muka bumi ini, Tuhan. Biarlah kami tetap terus, Tuhan, menjaga keselamatan yang ada dalam diri kami, Tuhan, yang sudah Kau berikan bagi kami, Tuhan, secara anugerah di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mau berdoa, Tuhan, bila jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan, di GBI Manggan 2 WTC ini, Tuhan Yesus, siapapun kami, Tuhan, mau berdoa, biarlah Tuhan hidup ramah, kasih mesra, dan saling mengampuni itu, Tuhan, menjadi gaya hidup kami sebagai pengikut Kristus. Amin. Karena kami tahu, Tuhan, waktu-Mu semakin dekat, sehingga kami tetap terus mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kami, dan Kau mendapati kami tetap setia, Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan Engkau di surga nanti, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga,
Berkati seluruh jemaat GBI Mangga 2 WTC di tempat ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan tetap terus berada dalam kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dan perbuat, Tuhan buat berhasil senantiasa Tuhan. Mereka menjadi teladan, mereka jadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Berkati anak-anak mereka Tuhan, studi anak-anak mereka Tuhan. Pekerjaan kami masing-masing Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Menjadi berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus terjemahkan firman-Mu secara sederhana bagi kami sehingga pengertian yang benar tetap terus ada pada kami dan kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan Kau besar, Kau agung, Kau mulia. Kami semakin kecil Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk.